Selanjutnya kita masuk ke bagian admin input form kebersihan. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita lihat di bagian admin. Di admin di bagian user interface. Di data cek kebersihan. Nah, ini. Jadi di sini yang pertama ada aktor untuk menghubungkan database-nya. Kemudian ada kunci halaman. Jadi kunci halaman ini agar yang ingin mengaksesnya kan bisa memasukkan kode sandi ataupun email. Jadi harus login terlebih dahulu. Kemudian CDNB4-nya ini untuk bootstrap-nya. Kemudian ada nav-nya juga, ini untuk navigasinya. Nah, jadi jika kita ingin mengedit di bagian nav-nya ini, kita cukup editnya di satu tempat, yaitu di dalam folder aset ini. Kemudian ada monitoring kebersihan. Nah, di sini bebas, di sini monitoring kebersihannya saja karena tidak termasuk seperti kayak kamar ataupun ruang begitu. Jadi di sini dia secara umum monitoring kebersihan. Jadi di sini kita buatkan list. Jadi ada pilihan, yaitu ketika dia klik dia ingin pilihannya itu di ruang atau di kamar. Lalu dia tinggal submit ke go. Jadi di sini kita bagi menjadi 2 kolom. Jadi di sini karena kita membagi menjadi 2 kolom, jadi kita harus tentukan berapa lebar kolom sebelah dan berapa lebar kolom sebelahnya. Jadi sini yang pertama itu lebarnya ada 4, kemudian lebar yang kedua itu ada 8. Jadi lebarnya itu 4 sama 8. Kemudian untuk memulai suatu formnya itu kita mulai dengan kata form method. Kemudian actionnya ini dia akan kembali ke halaman ini sendiri. Jadi di sini kita masukkan di dalam actionnya ini, kita tulis kembali data cek kebersihan.php karena dia akan kembali ke dalam data yaitu monitoring kebersihan. Jadi di sini kita isi data cek kebersihan.php. Jadi dia akan kembali ke halamannya ini sendiri. Jadi di sini dalam data cek kebersihan ini kita sudah menggabungkan data ruang dan juga data kamarnya ini. Jadi tidak perlu kita buat terpisah seperti data cek kebersihan kamar ataupun data cek kebersihan ruang itu sendiri-sendiri. Jadi ini sudah kita gabungkan dalam data cek kebersihan. Jadi di dalam data cek kebersihan itu ada data cek kebersihan kamar dan ruang. Nah, jadi sudah kedua data itu sudah termasuk di dalam data cek kebersihan ini. Jadi karena di sini sudah kita bagi menjadi 2, jadi jika kita mengklik di bagian ruang di seperti ini, nah, jika kita klik di ruang maka dia akan muncul informasi tentang ruangnya itu. Jika kita klik tentang kamar, nah maka dia akan muncul tentang data yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian di sini jika if variabel lokasi sama dengan ruang, maka dia akan jalankan ini data cek kebersihan ruangnya. Kemudian di sini ada tanggal juga. Jadi di sini tanggalnya itu bisa dia pilih sendiri seperti tanggal berapa dia ingin membersihkannya. Kemudian yang kedua ada ruang. Nah, di sini dia bisa memilih untuk membersihkan ruangannya itu di ruangan mana. Jadi di sini dia bisa memilih dengan sendirinya. Kemudian di sini kita bisa lihat ruangnya ini, kita bisa lihat tipe datanya ataupun tanggalnya. Nah, tanggalnya ini kita bisa lihat tipe datanya itu kita gunakan date agar dia hanya muncul seperti kalender itu. Kemudian di sini name-nya tanggal lalu required. Jadi name-nya ini kita harus sesuaikan dengan atribut yang ada di database-nya. Nah, seperti tanggal ini. Kita lihat juga di database kita name di ruang. Jadi di sini. Nah, jadi kita harus isi lengkap dengan atribut yang ada. Jadi harus sesuai dengan yang ada di atributnya. Tanggal. Jadi di sini kita harus isi sesuai. Kemudian seterusnya seperti ID kamar, status, dan ID karyawan. Kemudian untuk selectnya ini, untuk ruangnya ini kita tidak bisa menggunakan
input tipenya. Jadi di sini untuk ruang kita gunakan select name. Nah di sini untuk ruangnya itu select name ID ruang. Nah, jadi harus sesuai dengan atribut yang ada. Nah kemudian kelasnya itu sama dengan custom select, kemudian phone control required. Kemudian di sini ada status. Nah di sini status kita gunakan juga select name. Select name sama dengan status, class sama dengan phone control required. Nah di sini ada option ataupun pilihan juga di sini. Jadi dia bisa mengakses. Nah di situ dia tinggal pilihan. Nah seperti di dalam pilihannya itu ada sangat kotor, yang kedua itu ada cukup kotor, yang ketiga sedang dibersihkan, yang keempat itu bersih. Jadi ada 4 pilihan di dalam status ini. Kemudian ini ada cleaning service. Cleaning service juga kita gunakan select name. Itu yang cleaning service itu kita gunakan itu ID karyawannya, itu ID karyawan berapa yang menjadi cleaning service-nya. Kemudian class sama dengan custom select, from control required. Jadi di sini variabel konektor select bintang from karyawan where pekerjaan like cleaning service order by nama. Nah, jadi di sini dia akan muncul cleaning service-nya itu atas nama siapa yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian untuk tombolnya, sebelum tombol ada tanggal juga di sini. Nah, jadi di sini option value-nya ini ID karyawan, karena di sini kenapa nama, karena di database-nya itu cuma nama, jadi tidak ada nama karyawan ataupun apa, makanya di sini kita taruhnya nama saja agar bisa terbaca dengan database-nya. Kemudian untuk kamar, jadi untuk kamarnya ini juga kita gunakan select name ID kamar. Jadi harus sesuai dengan atribut select phone control required. Ini select bintang phone kamar order by nama SC. Nah jadi di sini juga supaya agar bisa terbaca nama yang membersihkan kamarnya ini. Jadi di sini untuk kamarnya juga ada statusnya. Ada span class sama dengan input group text status. Nah jadi statusnya itu juga ada pilihan select name status class sama dengan from control required. Nah di sini ada pilihannya. Pilihan yang pertama itu ada sangat kotor, kemudian yang kedua cukup kotor, hampir sama seperti yang di bagian ruang tadi. Jadi ada bagian pilihan antara ruang dan juga kamar, jadi sama-sama punya pilihan. Kemudian di sini juga select bintang from karyawan pekerjaan like cleaning service order by name. Jadi cleaning service itu namanya siapa yang melakukan pekerjaan ini di bagian kamar ini. Kemudian ini untuk tombolnya, untuk tombol simpannya itu input class sama dengan btn success, tipenya itu submit, dan value-nya itu simpan. Karena di sini php include view titik garing view garing data cek kebersihan kamar. Jadi semuanya itu ada di dalam data kebersihan kamar ini. Jadi dia kembali ke halaman ini sendiri. Kemudian kita lihat lagi dari atas input list dan dinamisnya itu, nah dari cleaning service-nya ini. Dari cleaning service-nya itu ada tanggal, kamar, dan juga status. Nah, jadi tanggalnya itu kita gunakan input, tipenya itu tipe date, kemudian class sama dengan form control, name-nya itu sama dengan tanggal. Nah, jadi tanggalnya ini saya bilang tadi harus sesuai dengan atribut yang ada. Kemudian kamar, kamar ini kita menggunakan select name, yaitu select name sama dengan ID kamar, class sama dengan custom select, from control required. Lalu setelah dari nah kita lihat kembali di mana itu. Nah ini untuk kamarnya. Di
kamar ini juga seperti tadi, hampir sama seperti ruangnya juga tadi. Jadi di sini select bintang, form kamar, order by nama. Jadi namanya ini harus kita tahu siapa cleaning service atau siapa nama cleaning service yang membersihkan kamar ini. Jadi di sini ada nama, nah kelas, ID kamar, nama, kelas. Jadi nama kamarnya, kelasnya kelas apa atau kelas berapa. Nah, dan juga ada harga di sini. Kemudian di sini juga ada span kelas sama dengan status atau input group text status. Nah, statusnya itu juga sama seperti ruang tadi. Ada pilihan, yaitu pilihan 1 sampai pilihan 4. Yang pertama itu sangat kotor, kemudian yang kedua itu cukup kotor, yang ketiga sedang dibersihkan, yang keempat itu bersih. Nah, jadi si cleaning service yang membersihkan kamar ini dia bisa memberikan notifikasi atau pilihan. Jadi dia masuk itu saat dia membersihkan itu dia sedang membersihkan. Nah, dia tinggal memilih untuk pilihan yang ketiga. Jadi jika sudah bersih dia akan memilih pilihan 4. Jadi yang masuk itu dia akan melihat dulu sangat kotor atau cukup kotor. Jadi ini tanda tegak-tegak ini untuk memisahkan. Jadi ketika kita klik nama, kita ketik nama kita di sini. Nah, jadi ada tanda pisah. Nah, dari nama, kelas, dan juga harga. Jadi ada pisahan di tengah, seperti ada pembatas untuk nama, kelas, dan harga. Kemudian yang terakhir itu adalah tombol simpannya itu. Jadi di sini ketik input kelas sama dengan BTN success, tipe submit, kemudian filenya itu simpan. Jadi ini untuk admin input form kebersihan. Jadi sebelum saya matikan ini, nah jadi yang di atas tadi di bawah kunci halaman ini error reporting ini untuk mematikan notifikasi tentang error. Jadi ketika kita mendapatkan error di script, kemudian kita jalankan di sini, jika kita mendapatkan error itu dia tidak menampilkan errornya itu di mana. Jadi kita untuk mematikan errornya itu kita gunakan PHP error reporting. Jadi ini untuk mematikan notifikasi error. Dan saya rasa ini untuk admin input form kebersihan.